Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 Mechanics ini mempresentasikan hasil kerja kami di PPT Design of the Days. Next. Ini adalah biodata anggota kami. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari Taiwan, yaitu ada narasi. Yang pertama, kampus bertambah. Perguruan tinggi tidak hanya fokus akademik, tetapi juga aktif menyelesaikan masalah sosial seperti ekonomi dan lingkungan. Yang kedua, peran mahasiswa, yaitu menganalisis dan memberi solusi masalah, mendorong pemikiran kritis, menjadi jembatan antara akademik dan masyarakat. Selanjutnya ada satuan kredit semester atau SKS. Untuk lulus teknik industri memerlukan 144 SKS. Satu SKS sendiri bernilai 50 menit tatap muka, 60 menit tugas terstruktur, dan 60 menit belajar mandiri. Selanjutnya ada peran mahasiswa, yaitu Tridharma yang memiliki 3 poin penting. Yang pertama pendidikan, kedua penelitian, ketiga pengabdian yang tujuannya membentuk lulusan berkualitas. Makna mahasiswa sendiri yang pertama bukan sekadar status akademik, dan yang kedua punya peran strategis dalam perubahan sosial, politik, dan budaya. Tantangan yang dihadapi mahasiswa sendiri yang pertama apatis isu publik, yang kedua terjebak zona nyaman akademik, dan yang terakhir sibuk mengejar IPK hingga lupa peran sosial. Next. Oke, selanjutnya D2. Pertama itu ada lab sistem industri dan ergonomi. Ada 4. Pertama, lab gambar teknik itu menggunakan software AutoCAD dan Inventor. Kedua, lab proses manufaktur menggunakan software AutoCAD, Mastercam, sama Arduino. Ketiga, lab PSK dan E itu menggunakan software AutoCAD dan Excel. Terakhir, lab sistem produksi dan terintegrasi. Kedua ada lab statistik dan manajemen industri. Ada 5, yaitu lab pemrograman komputer, lab statistik industri, lab simulasi komputer, lab optimasi industri, dan lab sistem informasi manajemen. Selanjutnya adalah himpunan mahasiswa teknik industri atau HMTI. Ada 8 divisi. Pertama ada komunikasi dan informasi, kedua riset dan teknologi, ketiga pengembangan sumber daya mahasiswa, keempat kewirausahaan, kelima BPH Kabinet Energi, keenam pengabdian masyarakat, ketujuh advokesma, dan terakhir minat dan bakat. Next. Kemudian D3, Badan Legislatif Mahasiswa Teknik Industri. Legislatif membuat aturan dan kebijakan mengawasi jalannya badan eksekutif. Kemudian ada MTI, memegang kekuasaan legislatif di tingkat program studi teknik industri. Kemudian memiliki hak, yaitu memberikan sanksi berupa surat peringatan serta dapat mengajukan usul. Kemudian memiliki kewajiban, yaitu melakukan mekanisme pengawasan terhadap HMTI. Pada BLMTI ada komisinya, yaitu legislasi, pengawasan administrasi dan keuangan, pengawasan kinerja, dan penjaringan aspirasi dan media komunikasi. Kemudian ada produk umumnya, yaitu AD atau ART, kemudian GBHK, yang ketiga UU, dan yang terakhir ketetapan peraturan. ELIT, Etika, Literasi, dan Teknologi. Literasi adalah kemampuan untuk membaca, menulis, memahami, dan menggunakan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis literasi adalah 1. Digital, finansial, budaya, numerik, baca tulis, dan ilmiah. Next. Baik, untuk selanjutnya ada di D4, itu ada soft skill dan hard skill. Untuk soft skill sendiri adalah keterampilan non-teknis yang mencakup kecerdasan emosional, kepemimpinan, serta manajemen waktu. Dan juga untuk peran soft skill sendiri mendukung proses pembelajaran dan interaksi, dan juga pemecah masalah. Yang ketiga ada hard skill dalam keterampilan teknis yang spesifik yang dapat dijadikan ataupun diukur dan diperoleh melalui pendidikan. Dan juga ada perannya itu sebagai bekal pengetahuan teknis, dan juga ada perbedaan soft skill dan hard skill. Soft sendiri itu bersifat personal dan subjektif, sedangkan hard skill sendiri bersifat teknis dan konkret. Untuk materi yang kedua adalah reaksi. Untuk soft skill yang pertama komunikasi aktif, kepemimpinan dan kerja tim, manajemen waktu dan etika kerja. Untuk hard skill analisis sistem dan manajemen proses, penguasaan software, pengendalian kualitas dan perencanaan produksi. Untuk peluang karir dalam sektor industri, yang pertama ada manufaktur, jasa, logistik dan SDM, serta teknologi informasi dan startup, dan juga energi, kesehatan dan BUMN. Untuk D5 ada transformasi revolusi industri. Revolusi perubahan besar-besaran atau secara tepat di dunia industri. Revolusi ini dimulai dari Inggris. Hal ini terjadi karena di Inggris itu kekayakan sumber daya dan tempat transportasi dan sebagainya. Hal ini diawali oleh penemuan mesin uap oleh James Watt. Hal ini terjadi karena kesenjangan, kebutuhan ekonomi dan ideologi. Tujuan dari revolusi ini adalah meningkatkan efisiensi atau yang biasa disebut dengan melakukan dengan cara yang benar. Dan perkembangan revolusi adalah domestic system, manufacturing
faktor industri dan faktor sistem. Sehingga kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki adalah sebagai keterampilan digital, pengalaman praktis, kemampuan bahasa asing, adaptabilitas, networking, dan pengembangan bisnis. Kemudian selanjutnya untuk D5 ada membahas Microsoft Office terkhususnya Excel, yaitu terdapat formatting data, data validation, basic formula, and functions. Dan di sini ada membahas operasi matematika yang bisa digunakan di Excel. Kemudian ada industrial mindset and system thinking, di mana di sini membahas tentang sistem berdasarkan pengertiannya dan juga karakteristik sistem. Ada beberapa, yaitu sistem organisasi dan sistem mesin. Kemudian bisa next ke D6. Selanjutnya di hari ke-6 ada materi pertama yaitu tentang LinkedIn dan juga CV. LinkedIn sendiri adalah layanan jejaring sosial profesional asal Amerika untuk membangun jejaring profesional, misi update karir, dan CV adalah alat perkenalan diri dalam dunia profesional untuk mendapatkan peluang kerja, magang, atau dan memberikan gambaran kemampuan. Selanjutnya ada from engineer to leader. Kepemimpinan sendiri yaitu proses melakukan tindakan untuk mencapai tujuan bersama. Dasar dari kepemimpinan yaitu inspiration, intellectual stimulation, individualized consideration. Kemudian decision dan etik on kampus, peran pemecah masalah yang sistematis, inovasi sosial, dan pengabdian masyarakat, pembelajaran aktif dan peneliti muda, dan lain-lain. Tanggung jawab, berpikir kritis, dan etis, manajemen waktu yang unggul, memberi kontribusi nyata, etika kehidupan kampus, dan hargai waktu dan jadwal dosen, mendengarkan dengan penuh perhatian, mengerjakan tugas dan ujian dengan jujur, aktif, secara produktif, dan lain-lain. KCC Kominfo Creative Center, peran desain grafis di kehidupan mahasiswa adalah untuk menyampaikan informasi secara visual agar mudah dipahami serta meningkatkan daya tarik. Next. Baik, selanjutnya adalah T7. Ada 3 pokok pembahasan, yaitu speaking emosional. Public speaking sendiri adalah berbicara di depan umum atau publik. Tujuannya untuk menyampaikan informasi dan mempengaruhi audiens. Kemudian untuk emotional control adalah kemampuan seseorang untuk mengatur emosi pribadinya. Untuk tujuan tersendiri adalah supaya emosi tetap seimbang. Kemudian ada financial literasi, yaitu kemampuan individu mengelola dan mengambil keputusan finansial secara bijak. Kemudian ada budgeting, adalah penyusunan keuangan, pemasukan, dan pengeluaran dalam periode tertentu. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan, adalah dengan mencatat pengeluaran harian, menentukan batas pengeluaran mingguan, menetapkan target menabung, dan juga membuat rancangan keuangan bulanan. Dan terakhir, ada pembahasan tentang inisiatif menemukan peluang, yaitu bertindak tanpa disuruh dan punya kesadaran untuk memulai serta peka terhadap peluang. Peluang sendiri adalah peluang tersendiri tidak akan datang kedua kalinya. Jadi tinggalkan rasa inisiatifmu. Itu saja dari T7. Next. Integritas adalah proses atau tindakan dalam bentuk pengambilan keputusan terhadap hasil pertimbangan. Perannya yaitu penentu arah, pemecah masalah, pergerakan sumber daya, menjamin konsistensi. Etika adalah kejujuran, keadilan, tanggung jawab, orientasi, kebaikan. Proses identifikasi masalah, kumpulan informasi, membangun alternatif, evaluasi pilihan terbaik, implementasi, integrity and social empathy. Integritas yaitu sikap ketika seseorang selalu jujur, dapat dipercaya, dan konsisten antara tindakan. Mengapa penting? Membangun reputasi, meningkatkan moral, profesionalisme, menciptakan lingkungan akademik, mengurangi diskriminasi. Yang adalah kemampuan memahami dan Next, yang terakhir di 9 ada 2 materi, yaitu adaptability, mindset, dan self-leadership. Yang kedua ada critical thinking. Adaptability adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan cepat dan efektif, sementara mindset adalah pola pikir yang meyakini bahwa kemampuan dapat berkembang melalui usaha dan pembelajaran. Critical thinking adalah sebuah proses menganalisa situasi secara hati-hati dan rasional untuk menghasilkan keputusan. Critical thinking ada 4, yaitu no thinking, half thinking, critical thinking, dan overthinking. Sekian. Oke baik, sekian presentasi dari kami kelompok 5. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.